Setelah beberapa tahun mengambil alih tahta Necromonger dan menjadi Lord Marshal yang baru, nyatanya tidak semua pasukan Necromonger menyukai keberadaannya. Sebab Riddick bukanlah sosok yang bisa membawa Necromonger menuju Underverse. Bahkan pelayan wanitanya juga pernah melancarkan serangan diam-diam, meski usaha tersebut gagal untuk membunuh Riddick. Selama itu pula, Riddick berusaha mencari informasi mengenai keberadaan planet asalnya. Namun dia selalu menemui jalan buntu. Karena pada dasarnya semua catatan mengenai planet Furia telah dihapuskan oleh Marshal sebelumnya. Riddick kemudian memanggil jenderalnya, Vako, serta seorang komandan Necromonger baru bernama Krone untuk mencari tahu siapa orang yang ingin menyingkirkannya serta bertanya mengenai keberadaan planet Furia. Mengejutkannya, di sana Vako mulai menceritakan tentang bagaimana mengerikannya pertempuran yang pernah terjadi di planet Furia. Vako sendiri pernah ikut dalam pertempuran itu ketika dia masih muda dulu. Dan meski semua catatan yang mengandung informasi mengenai planet Furia telah dihapuskan, namun Vako masih bisa mengingat dengan jelas di mana keberadaan planet itu. Riddick kemudian bertanya mengenai hal apa yang diinginkan oleh Vako untuk ditukar dengan informasi tersebut. Dan Vako hanya mengatakan Transcendence, yang bisa diartikan sebagai kekuasaan atau sesuatu hal yang melampaui pandangan di alam semesta. Segera setelahnya, Vako memerintahkan Krone untuk membawa Riddick ke suatu tempat menggunakan pesawat. Sayangnya, ketika mereka sampai di sebuah planet yang kering dan tandus, secara tak terduga, di sana Krone berusaha untuk menyerang Riddick. Dan meski Riddick berhasil membunuh 3 penjaga Necromonger, namun Krone menggunakan senjatanya untuk menembaki ujung tebing, yang membuat Riddick akhirnya terjatuh bersama runtuhnya tebing yang sedang dia pijak. Secara efektif, kini Krone lah yang akan menjadi Marshal yang baru. Meski Riddick berhasil selamat dari insiden itu, namun dia menderita beberapa luka di sekujur tubuhnya. Tidak hanya itu, dia juga harus bertahan dari predator pemangsa yang datang dari langit serta predator daratan yang mirip seperti anjing. Bahkan ketika dia berusaha mencari tempat aman di dalam goa, Riddick masih harus berhadapan dengan predator lain yang jauh lebih mengerikan yang muncul dari dalam lumpur. Di mana predator itu juga dilengkapi dengan racun yang bisa melumpuhkannya dalam sekejap. Beruntung Riddick bisa mengatasi semua bahaya yang mengancam, hingga dia menemukan sebuah tempat yang bisa digunakan untuk tinggal sementara serta mengobati luka-lukanya. Dalam perjalanan menyisir area di sana, Riddick juga menemukan beberapa bayi jakal yang salah satunya dia ambil untuk dijadikan hewan peliharaan. Di hari berikutnya, Riddick juga menemukan kalau di sisi lain planet ini ada daratan yang dipenuhi air dan rumput yang tentunya bisa menopang kehidupan lebih baik. Namun, untuk pergi ke sana, Riddick harus melewati sebuah goa di mana predator lumpur yang sangat beracun bisa menyerangnya setiap saat. Untuk itu, Riddick kemudian memancing salah satu anak predator lumpur untuk kemudian dia ekstrak racun yang ada di dalamnya. Pada mulanya, Riddick menyuntikkan sedikit racun itu kepada bayi jakal yang dia tahan. Dan setelah mendapati kalau bayi jakal tersebut masih bisa hidup, Riddick mulai menyuntikkan racun tersebut ke dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Sampai pada titik di mana tubuh Riddick bisa beradaptasi dan tidak lagi terpengaruh dengan racun tersebut. Yang kemudian membuat Riddick bisa mengatasi predator lumpur dengan cukup mudah. Di sana Riddick juga menemukan kalau bayi jakal yang sebelumnya dia tahan kini mengikutinya kemanapun dia pergi. Sehingga Riddick tidak memiliki pilihan lain selain membawa jakal itu ke dalam perjalanannya menuju daratan lain. Singkatnya, setelah beberapa bulan melakukan perjalanan, Riddick akhirnya tiba di sebuah stasiun yang biasa digunakan para pemburu hadiah untuk beristirahat ketika mereka singgah di planet ini. Di sana dia juga menemukan jebakan-jebakan binatang tergantung serta beberapa MRI yang sayangnya sudah tidak layak makan. Hingga beberapa waktu kemudian, Riddick melihat adanya awan kolonimbus sedang bergerak mendekat secara perlahan. Yang mengejutkannya, hal ini membuat tubuh jakal bergetar karena ketakutan. Riddick segera menyadari kalau hal yang sangat buruk akan terjadi. Karena hujan akan merubah tanah menjadi lumpur dan lumpur akan didiami oleh para predator beracun. Segera Riddick menyalakan suar darurat serta menampakkan dirinya pada alat pemindai guna memancing kedatangan para pemburu hadiah. Di mana rencananya Riddick akan mencuri pesawat pemburu hadiah yang datang untuk membawanya pergi dari planet ini.
Dan benar saja, tidak butuh waktu lama, sebuah pesawat pemburu hadiah yang dipimpin oleh Santana pun tiba di stasiun. Dia datang bersama 7 anggota krunya dan langsung melakukan penggeledahan serta mematikan suar darurat agar tidak ada lagi pemburu hadiah lain yang datang ke tempat ini. Di sana mereka juga menemukan pesan di dinding yang meminta mereka untuk meninggalkan pesawat atau mati di tempat ini, yang membuat Santana menyadari kalau Riddick sedang mengincar pesawat mereka. Maka dari itu dia pun memerintahkan krunya yang bernama Diaz untuk mencabut salah satu sel daya pesawat guna mencegah Riddick mencuri pesawat tersebut. Santana juga memerintahkan kru lain yang bernama Luna untuk melepaskan buronan wanita yang sedang ditahan, karena sebentar lagi mereka akan mendapatkan buruan yang jauh lebih besar. Akan tetapi ketika wanita itu berlari menuju kebebasan, Santana justru menembaknya dari jauh, yang membuat wanita tersebut pun meninggal tepat di hadapan Riddick yang sedang mengintai. Berikutnya, setelah kru Santana memasang beberapa sensor di sekitar stasiun, tiba-tiba datang satu pesawat lagi milik kelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh John. Sempat terjadi ketegangan di antara dua kelompok ini. Namun argumen mereka segera mereda setelah John mengatakan kalau dia tidak akan ikut campur sampai Santana meminta bantuannya. Berikutnya, setelah menerima saran dari Santana, John juga memerintahkan krunya yang bernama Dal untuk mencabut sel daya pesawat, lalu menyimpannya ke dalam lemari bersama dengan sel daya milik Santana, di mana lemari itu dilengkapi dengan sebuah gembok yang akan bisa meledak jika seseorang mencoba untuk merusaknya. Menjelang malam hari, Riddick mulai melancarkan serangan diam-diam untuk merusak salah satu sensor detektor milik Santana dengan bantuan dari Jakal. Dia juga berhasil membunuh 2 kru Santana menggunakan jebakan hewan, serta menculik salah satu dari mereka untuk kemudian merampas alat komunikasinya. Sehingga kini, Riddick bisa mendengar dengan jelas semua rencana yang akan dilakukan oleh Santana dan juga John. Santana yang kehilangan 3 anggota krunya tanpa bisa mengetahui apa yang terjadi, lantas memutuskan untuk meminta bantuan dari John. Karena memang dari awal John mengatakan kalau dia tidak akan ikut campur urusan apapun sampai Santana meminta bantuannya. Di sini mereka membuat kesepakatan di mana John menginginkan Riddick secara hidup-hidup untuk melakukan interogasi guna mendapatkan sebuah informasi yang sedang dia cari. Lepas setelah itu, John akan menyerahkan Riddick kepada Santana dan berjanji tidak akan ikut campur dalam hal apapun yang akan dilakukan oleh Santana. Segera setelah kesepakatan tersebut, John memerintahkan Dal untuk menembak Jakal yang sedang memantau dari jarak 1,5 km menggunakan peluru pelacak, karena menduga kalau binatang tersebut sebenarnya adalah peliharaan Riddick. Setelah itu, John bersama 2 anggotanya bergerak mengendarai hoverbike menuju sebuah goa tempat di mana Jakal tersebut bersembunyi. Namun bukannya menemukan Riddick, mereka justru menembaki salah satu anggota kru Santana yang sebelumnya diculik oleh Riddick. Tanpa mereka sadari, Riddick sendiri sebenarnya sedang bergerak di sekitar stasiun. Dia berhasil mencuri cermin make up milik Dal untuk dia gunakan memantau situasi di dalam pesawat milik Santana, yang membuat Riddick menyadari kalau satu sel daya pesawat tersebut telah dengan sengaja dicabut dan disimpan di suatu tempat. Di saat yang sama, John bersama 2 anggotanya yang kembali ke stasiun segera dikejutkan dengan munculnya tulisan Fair Trade di lemari penyimpanan daya pesawat. Yang diduga kuat, tulisan tersebut dibuat oleh Riddick. Hal ini seketika membuat John dan yang lain berasumsi bahwa Riddick telah berhasil mencuri kunci gembok lemari dan mengambil sel daya yang ada di dalamnya. Namun, Santana segera membantah asumsi itu karena kunci gembok tersebut tidak pernah lepas dari lehernya. Dan untuk membuktikan hal ini, Santana kemudian membuka gembok lemari yang segera membuat semua orang lega karena 2 daya pesawat mereka masih ada di sana. Namun, yang tidak mereka sadari, sebenarnya semua ini adalah rencana dari Riddick. Berikutnya, ketika semua orang sedang sibuk dengan urusan masing-masing, salah satu kru John yang bernama Moss melakukan pemeriksaan di ruang lemari penyimpanan daya. Namun, di sana dia disergap oleh Riddick yang membuat Moss tidak bisa melakukan apapun selain membiarkan Riddick mencuri 2 sel daya pesawat yang ada di dalam lemari. Mendengar kabar ini, John segera memperingatkan Santana untuk melakukan pengawasan lebih ketat dan menjaga pesawat masing-masing. Di sana juga sempat terjadi perdebatan mengenai apa yang harus mereka lakukan untuk bisa pergi dari planet ini.
Perdebatan itu seketika berhenti setelah mereka melihat Riddick yang sedang berjalan mendekat sembari menjatuhkan semua senjatanya. Sadar kalau Riddick ingin melakukan negosiasi, Jon bersama Santana dan juga Diaz pun segera datang menghampiri. Nah, dalam pembicaraan inilah diketahui kalau Jon sebenarnya adalah ayah dari Jon yang muncul di film Pitch Black dengan setting waktu 10 tahun yang lalu. Selama ini, Jon berusaha mencari keberadaan Riddick karena mengira kalau Riddick lah yang telah membunuh anaknya. Riddick hanya menjelaskan kalau bukan hanya dia yang menjadi penyebab kematian Jon. Sebelum kemudian Riddick membuat kesepakatan di mana dia akan memberikan satu sel daya pesawat untuk digunakan Santana dan juga Jon pergi dari planet ini. Sementara satu pesawat lainnya akan diambil oleh Riddick. Dan mereka hanya memiliki waktu 24 jam untuk berpikir sebelum awan kolonimbus yang terlihat dari kejauhan sampai di tempat ini. Sebab jika awan itu tiba, maka hal mengerikan akan terjadi dan mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa pergi dari planet ini. Pada awalnya, Jon setuju dengan kesepakatan itu. Namun ketika Riddick membalikkan badannya, Santana justru berniat menembak Riddick. Hal ini membuat Jakal yang bersembunyi di semak-semak segera melakukan serangan kepada Santana. Dan Jon juga menggunakan kesempatan ini untuk memerintahkan Dal menembak Riddick menggunakan peluru berisi obat bius. Yang pada akhirnya, Riddick hanya bisa melihat bagaimana hewan yang dia rawat sejak kecil mati dibunuh oleh Santana. Sebelum kemudian Riddick jatuh tidak sadarkan diri setelah menerima 4 tembakan peluru bius. Riddick kemudian ditahan di dalam ruangan stasiun dan coba diinterogasi oleh Jon mengenai kematian anaknya. Dan meski Riddick menceritakan semua yang terjadi di peristiwa Pitch Black, namun dia tidak benar-benar mengungkapkan kalau Jon sebenarnya mati karena predator. Sehingga membuat ayah Jon berasumsi kalau Riddick lah yang menjadi penyebab kematian anaknya. Bersama dengan ini, hujan pun turun di luar stasiun yang menandakan bahwa batas waktu kesepakatan mereka telah berakhir. Lelah dengan interogasi ini, Jon menyerahkan Riddick kepada Santana. Namun ketika Santana bersiap akan memenggal Riddick, tiba-tiba sensor di luar stasiun berbunyi menandakan adanya pergerakan di luar ruangan. Yang ternyata berasal dari makhluk predator lumpur yang muncul dengan jumlah yang sangat banyak. Segera semua orang dibuat panik karena makhluk-makhluk itu mampu menembus dinding stasiun dan membuat 2 orang kru Jon meninggal seketika. Marah karena Riddick tidak menceritakan hal ini lebih awal, Santana lantas sekali lagi bersiap memenggal kepala Riddick. Namun, Riddick bisa bergerak cepat untuk membalikkan keadaan sehingga kini Santana sendirilah yang kepalanya terpenggal. Sadar kalau Riddicklah satu-satunya orang yang mengetahui di mana keberadaan sel daya pesawat yang bisa mereka gunakan untuk pergi dari planet ini, Jon lantas melepaskan Riddick untuk kemudian bersama Diaz pergi ke lokasi penyimpanan menggunakan hoverbike. Namun, di tengah perjalanan, tiba-tiba Diaz dengan sengaja menyenggol Jon, yang membuat kendaraan Jon seketika mengalami kerusakan karena menabrak bebatuan. Jon yang terjatuh juga harus berhadapan dengan beberapa predator lumpur yang berusaha menyerangnya. Beruntung, Riddick segera kembali untuk membantu dan menyelamatkan Jon. Setibanya mereka di tempat Riddick menyembunyikan sel daya, lagi-lagi Diaz melakukan agresi dengan berusaha membunuh Jon dan juga Riddick. Meski begitu, usaha tersebut nyatanya gagal karena Diaz lebih dulu dibunuh oleh Riddick. Sialnya, menjelang kematiannya, Diaz tanpa sengaja menembak salah satu hoverbike yang membuat kendaraan itu mengalami kerusakan parah. Dan sialnya lagi, satu kendaraan lainnya ternyata juga telah lebih dulu disabotase oleh Diaz. Sehingga hal ini tidak memberi pilihan lain bagi Jon dan juga Riddick selain membawa sel daya menuju stasiun dengan berjalan kaki. Yang tentunya perjalanan ini tidaklah mudah karena mereka harus melewati kawanan predator lumpur yang terus berusaha menyerang. Hingga pada akhirnya ada salah satu predator yang berhasil menancapkan sengatnya ke dada Riddick yang seketika membuat tubuhnya jatuh tak berdaya. Melihat ini, Jon lantas mengambil sel daya yang dibawa oleh Riddick sebelum kemudian pergi meninggalkan Riddick sendirian. Beberapa waktu kemudian, dengan sisa tenaga yang dimiliki, Riddick menggunakan batuan panas yang ada di sekitar untuk dia gunakan menutupi luka di dadanya. Namun sialnya, saat itu ada lebih banyak predator lumpur yang mulai bergerak mendekat, yang membuat Riddick berusaha mati-matian untuk naik ke atas bebatuan sembari melawan predator-predator itu. Sampai pada akhirnya datanglah bantuan dari langit yang membebaskan Riddick dari para predator.
di mana bantuan tersebut ternyata berasal dari pesawat yang diterbangkan oleh John. Singkatnya, setelah dievakuasi dan mendapatkan pengobatan, Riddick yang kini mengambil alih pesawat Santana kemudian berpisah dengan John, Dal, dan juga Luna. Di mana John juga akhirnya percaya kalau Riddick bukanlah satu-satunya penyebab kematian anaknya. Riddick kemudian membawa pesawatnya ke armada Necromonger untuk membunuh Krone dan mengambil kembali tahta Necromonger. Dan disinilah Riddick akhirnya mengetahui bahwa Vaco bukanlah orang yang ingin menyingkirkannya. Vaco benar-benar loyal dan menaruh rasa hormat kepada Riddick, sehingga Krone terpaksa membuangnya ke suatu tempat. Film kemudian diakhiri dengan Riddick yang memahami kalau perkataan Vaco mengenai Transcendent sebenarnya bukan soal kekuasaan, melainkan sesuatu hal yang melampaui pandangan di alam semesta. Dan begitulah kisah yang dibawakan sequel ketiga dari saga Riddick. Dan apakah film ini memiliki sequel keempat? Jawabannya ada. Namun ketika video ini dibuat, sequel keempat dari saga Riddick masih dalam tahap produksi. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh sang pemeran utama, yakni Vin Diesel, pada akun Instagramnya. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Silahkan like kalau suka pembahasannya, silahkan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.